sudah memasuki sesi kelima ya ibu-ibu semuanya, yaitu merencanakan pemasaran. Nah, sebelum kita memasuki ke sesi yang lebih lanjut, saya mau mengutarakan mengenai 4 pokok utama dalam melakukan pemasaran yang baik. Itu ada 4 Bu. Ada 4 pokok poin utamanya. Yang pertama, ada barang yang akan kita jual. Yang kedua, ada harganya. Ada harga berapa sih harga yang barang yang akan kita jual. Yang ketiga, ada lokasi tempat kita berjualan. Dan yang terakhir, ada promosi. Jika saya bagikan kertas di masing-masing bapak, terima kasih atas partisipasinya ya Bu semuanya. Saya lihat dari berbagai jawaban dari kamu semuanya sudah bagus, alhamdulillah sudah menentukan ya Bu ya. Namanya 4 pokok hal utama yang harus diperhatikan dalam promosi atau pemasaran. Pemasaran yang baik itu akan menghindarkan kerugian. Yang namanya kita usaha pasti yang ditujukan keuntungan ya Bu ya. Jadi kita usahakan ketika kita mulai usaha, kita upaya dengan sebaik mungkin agar menghasilkan keuntungan dan berjalan dengan baik, bisa berkembang. Setelah semua rencana usahanya sudah kita buat, usahanya sudah mulai berjalan, ilmunya sudah mulai berjalan, dan yang tidak kalah pentingnya setelah itu kita masuk ke sesi pengelolaan keuangan usaha. Sebelum kita masuk ke sesi pengelolaan usaha, saya ingin memutarkan sebuah film ya Bu. Jadi monggo disimak bersama. Baik Bu, setelah pemutaran film tadi, ada yang bisa menjelaskan ke saya apa sih poin pokok utama dari film tadi? Ada yang bisa? Ini tuh poin pokok dalam film yang kita putar tadi itu memperlihatkan ya Bu ya, bahwa yang namanya menjalankan usaha itu tidak berhenti di hanya menjalankan saja ketika sudah punya untung ya sudah selesai. Tidak, kita juga harus memperhatikan pengelolaan keuangannya. Dan dari cerita Bu Lili tadi, kita kan bisa lihat itu tidak memperhatikan masih keuangan usahanya dengan keuangan pribadinya. Jadi ketika dia mau mengembangkan usahanya, bingung karena ketika mereka semuanya menjalankan usaha, mereka asal menggunakan uang usahanya untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika usahanya mau berkembang, mau butuh modal lagi, modalnya sudah habis. Oke, jadi perlu yang namanya adanya pengelolaan keuangan usaha. Maka dari itu harapan saya untuk kedepannya ibu-ibu yang hadir untuk pertemuan kali ini itu bisa paham pentingnya mengelola keuangan usahanya. Jadi penting Bu ya namanya menyisihkan kembali modal yang akan kita gunakan untuk permodalan kita usaha selanjutnya. Jadi untuk kedepannya tidak ada lagi yang namanya kehabisan modal, usahanya berhenti, bangkrut, dan lain sebagainya. Nanti nih Bu ya, pisahkan antara kebutuhan usaha dengan kebutuhan rumah tangga. Bisa kita lihat ada contohnya di buku pintar halaman 48 sampai 52 itu ada tabel tentang keseharian untuk usaha. Monggo dibuka, nanti bisa saya bantu jelaskan untuk cara pengisiannya. Tadi sudah mulai paham ya Bu, sudah saya ajarkan ya untuk bagaimana sih cara mengisi keseharian untuk usaha. Gunanya kita membuat dulu kesehariannya supaya kita bisa melihat keadaan usaha kita. Kita bisa lihat usaha kita ini berkembang tidak sih, dengan melihat catatan keuangan. Karena
usaha yang tidak bisa bertahan lama itu karena tidak memiliki dan tidak mencatat transaksi keuangannya. Terasa ya Bu ya, kita sudah masuk ke sesi pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini ada yang ingat nggak sih? Tadi itu saya menjelaskan apa saja. Monggo yang memang punya ide bisnis, punya rancangan bisnis, monggo bisa mulai diotak-atik, bisa mulai dikembangkan, direalisasikan supaya betul-betul bisa membantu perekonomian. Sebelum sesi ini saya akhiri, saya ingin mengutarakan sebuah film sebagai bentuk ringkasan dari pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Monggo bisa disaksikan bersama-sama. Cukup itu. Sebelumnya mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi